Ya, kamu juga. Untuk dia nanya. Aku jiwa, berapa aku jana? Oke, baik Ibu. Kita mulai nih ekonomi manajer pertemuan pertama, di mana referensi bukunya adalah Managerial Economic and Business Strategy Michael Erbay. Terus kemudian Managerial Economy dalam perekonomian global karangan Dominic Salvatore. Kemudian ekonomi manajerial pembuatan keputusan bisnis karangan Vincent. Nah ini sebagai buku utamanya untuk dalam ekonomi manajer. Ya Bu ya. Oke. Tadi kita bahwa tadi ada yang pelajar yang lulusan S1-nya ekonomi. Jadi berarti sudah mempelajari kayak Bu Ana, Pak Guido, eh, Pak Ruhut ya, Pak Ruhut, kemudian Pak Ibu yang lain tuh, itu pada sudah banyakkan ekonomi. Berarti waktu S1-nya itu belajar ekonomi, pengantar ilmu ekonomi makro dan mikro. Nah, ekonomi manajer itu sebenarnya itu adalah gabungan antara ekonomi mikro dengan makro. Itu gabungan. Hanya intinya bahwa ekonomi manajer itu adalah pengambilan keputusan. Jadi setiap seorang manajer harus bisa mengambil keputusan apabila direktur tidak ada tempat, dan utama tidak ada tempat. Nah ini disinilah salah satunya unsurnya bahwa pengambilan keputusan. Ya, di mana di sini di dalam ekonomi manajer itu bahwa eh, definisi ekonomi manajer bahwa ekonomi manajer adalah aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat perangkat manusia ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Artinya, setiap perusahaan itu kan tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Nah inilah, jadi suatu ilmu keputusan untuk membahas tentang bagaimana hasil untuk mencapai tujuan. Ya tujuannya adalah mencari menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi secara singkat adalah bahwa ekonomi manajer adalah kerangka kerja untuk menganalisis keputusan-keputusan manajerial. Jadi keputusan manajer yang berfokus pada aplikasi atau penerapan teori ekonomi mikro. Itulah yang disebut ekonomi manajerial. Jadi suatu kerangka kerja untuk menganalisis keputusan-keputusan. Selanjutnya eh, organisasi yang dapat memecahkan masalah keputusan manajemen dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan, yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu membicarakan tentang tingkah laku ekonomi secara individual sebagai pengambil keputusan. Jadi kalau ekonomi individual artinya jadi suatu perusahaan yang melakukan kegiatan terus kemudian mengambil keputusan. Tadi saya bilang manajer itu mengambil keputusan apabila seorang direktur tidak ada tempat dalam melakukan negosiasi kepada konsumen. Nah inilah pengambilan keputusan. Jadi kita misalnya manajer harus mengambil keputusan di dalam transaksi jual beli. Nah itulah yang disebut ekonomi kredit. Sedangkan ekonomi makro itu membahas tentang outputnya. Outputnya apa? Ya penjualannya, kemudian kebijakan dari pemerintah. Nah, investasi bagaimana itu dilihat daripada ekonomi makro. Ya.
disitulah. Nah, teori ekonomi memprediksi dan menerapkan tingkah laku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Nah, kita akan mulai matiin model-model. Nah, modelnya abstraksi dari banyak hal yang melengkapi suatu kejadian, berusaha mengidentifikasikan berupa dari banyak faktor yang paling penting dari suatu kejadian. Metodologi ekonomi adalah penerima teori atau model bila dapat memprediksi secara tepat dan prediksi tersebut secara logika mengikuti asumsi. Nah, inilah yang dapat memecahkan suatu masalah manajemen dari dalam organisasi tersebut. Nah, inilah disebut dalam pengambilan keputusan di ekonomi manajerial. Kemudian selanjutnya, masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja? Masalahnya ada 3. Satu mengenai masalah profit organisasi, arti kata keuntungan. Keuntungan di dalam suatu organisasi itu adalah laba. Di mana laba itu? Nah, intinya di situ masalah keuntungan manajemen. Kedua, yang kedua di dalam organisasi yang paling tidak bermasalah dengan inflasi dan sebagainya itulah usaha nirlaba. Usaha nirlaba itu apa jenisnya? Jenisnya seperti universitas, rumah sakit, itu tidak akan terpengaruh sama inflasi. Apapun aja inflasi naik turun itu tidak akan pengaruh. Karena usaha ini paling sangat menguntungkan. Ketiga yang masalah juga kita kasih produk dari kita apa gitu yang gratis ke mereka gitu tambahan, tapi dia dapat diskonnya sesuai yang masuk di kita gitu Pak. Kira-kira masuk nggak Pak? kalau mau tambahan sih bisa saja Ibu Nabila, bisa tambahan. Ya memang seorang manajer pasti dikasih standarisasi diskon, mereka dikasih standarisasi. Biasanya itu range-nya itu antara 40 sampai 50, mereka dikasih standarisasi diskonnya. Nah, kalau itu kan dia mintanya kan 35% ya. Biasanya 35%. Itu pada umumnya suatu perusahaan tuh pasti dikasih seorang manajer dikasih wewenang dan kekuasaan tuh kasih limit diskonnya. Itu pasti dikasih. Karena secara margin ini kan dihitungnya kan sudah margin ini kan diambil dari 30%, minimal tuh 30%. Kalau kita punya usaha itu dari margin itu ambil 30%. 30% aja kalau dihitung dari harga jual itu kita udah untung Bu, udah masih untung. Tapi kalau mau tambahan itu lebih bagus. Jadi mereka malah lebih interest kepada kita, karena perusahaan kita itu lebih bagus. Ya, tapi jangan terlalu besar juga sih dikasih bonus kalau sudah besar. Biasanya setiap perusahaan tuh biasanya tuh memberikan bonus bagi customer atau pelanggan yang mengambilnya sudah melebihi kapasitas kita. Itu biasanya dikasih bonus. Khusus mereka dikasih bonus. Apakah itu berupa dia dikasih tiket pesawat, jalan-jalan, tur segala macam, itu biasanya dikasihkan gitu. Apakah dia dikasih barang, misalnya dikasih dia suatu benda, misalnya kasih motor segala macam, itu bisa aja bonus, karena mereka kita hitung-hitung mereka masuk dengan harga itu. Jadi bisa Bu, bisa. Itu tergantung daripada perusahaannya. Tapi kan ini kan kendalanya kan daripada seorang manajer itu. Tapi intinya kalau di perusahaan swasta itu biasanya mereka dikasih kekuasaan dan punya standarisasi, seorang manajer diberikan standarisasi untuk diskonnya paling besar berapa gitu. Karena kita kalau punya usaha itu minimal tuh harus marginnya 30% Bu. Minimal. Itu tidak. Nah, betul nggak Bu Ana atau Pak Bangun? Pak Bangun atau Pak? Betul sih Bu. Betul Hah? Pak. Betul. Betul Pak, Ya, kalau dibandingin harga pokok ya harus lebih tinggi dari itu Pak. ya makanya mereka pasti pasti sudah itu mereka seorang manajer dikasih standar, karena di perusahaan saya Pak, itu aja perusahaan saya itu seorang manajer diberikan wewenang dikasih diskon 40 sampai 50 Pak. Tapi dia kan marginnya bukan 30%.
Dia di atas 30%, sudah melebihi dia. Masih tetap untungnya banyak kok, masih tetap untungnya banyak. Apalagi batu bara kan ekspor Pak, nggak ada di nggak ada di Indonesia. Karena kita kalau kasih ke PLN kita bayarnya lama Pak. Tadi Pak PLN tuh siapa nih tadi perusahaan dari PLN bayarnya Saya, bisa bulan. Hah? Pak Rio ya? ya betul. Ya itu kalau PLN tuh bayarnya lama kan Pak Rio, Betul, Pak. 6 bulanan kan. Betul, Pak. Nah, kalau kita ekspor udah tuh kalau kita ekspor bayarnya cepat. Kalau PLN bisa 6 bulan dengan harga murah lagi. Waduh, kita perusahaan repot juga Pak ya. Untungnya jadi lebih kecil lagi. Nah, emang pemerintah mewajibkan suplai ke PLN. Tapi kalau wajibkan PLN sekian gitu, kita malah bukan untung malahan. Kalau ekspor kan untungnya 2 kali bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat Pak. Gitu, gitu Pak Bangun. Ya Pak Bangun sendirilah yang perusahaan BUMN lah. Pak Bangun mungkin bisa marginnya di atas 30 lah. Nggak mungkin kalau di bawah 30 nggak mungkin. Kalau di bawah 30 perusahaan tutup. Ya, Pak Bangun, Izin tanya, Pak. silakan. Pak, jadi yang kata Bapak tadi kan kalau misalnya ada ada dua konsumen, Bapak kan dari ekspor sama dari PLN ya. Jadi Ya. kan kalau yang disuplai ke PLN itu kan pasti yang jelas rugi kan, Pak? Kalau Yang rugi sih nggak rugi juga Pak. Ada sedikit lah untung lah sedikit tapi nggak seberapa besar lah. Ya. Ya, Gitu. maksudnya jadi mungkin bisa di-share Pak trik-trik Bapak untuk mengatasi kondisi seperti itu Pak. Jadi dengan DPLN itu agak kecil, jadi perhitungan yang keluarnya itu seperti apa gitu maksudnya? Ya, Berapa persen yang harus kita ambil dari biar bisa menutupi yang dari PLN itu? sebenarnya PLN jangan terlalu lama pembayaran Pak. Itu aja Pak. Karena kita kalau pembayaran lama itu udah kena bunga Pak. Itu persoalannya Pak. Hitungan bunga tuh besar kalau kita kolasi. Mungkin Pak Bangun seorang orang accounting, Pak Wido seorang accounting, Bu Ana juga seorang accounting. Kalau kita bayaran lama, itu kita udah rugi dengan bunganya Pak. Gitu Pak. Dan lebih besar bunganya. Baik Pak. Kalau cepat bisa 3 bulan, 2 bulan, wah itu bisa menguntungkan kita juga. Itu gitu Pak. Nah, apalagi sekarang PLN kan perusahaan PLN kan udah nggak rugi lagi, untung lagi dengan pakai sistem pulsa itu Pak. Nggak ada tuh sekarang PLN bilang track rugi tuh nggak ada. Saya lihat laporan dari berita berita media cetak, berita Biro Pusat Statistik. Saya lihat tidak ada tuh kerugian PLN, masih aja ada keuntungan, masih ada keuntungan. Tapi memang belum besar, PLN Iya belum Pak. besar. Dengan dari pulsa ini berkat Pak Menteri BUMN dulu siapa BUMN dulu? Dahlan Islan.